Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menerima uang tuh Pak 27 miliar itu gimana Pak? Gimana Pak? Nah, Pak Irwan sama Pak Galumbang, kenapa Pak yang dipilih Pak Irwan sama Pak Galumbang Pak? Ada nggak sih Bang duit mengalir ke Tidak ada. Membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sama ini sudah mendukung saya. Apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS? Jawabannya ya. Jumlah uang yang kami bawa 1,8 juta dolar Amerika. Ya. Uang ini akan kami serahkan atas nama Irwan untuk recovery terhadap hal-hal yang sudah pernah dia terima dan sesuai dengan komitmen ini yang kami bawa semuanya. Kamis 13 Juli lalu, pengacara Magdir Ismail dan Handika Honggowongso mendatangi Kejaksaan Agung dengan membawa uang 1,8 juta dolar Amerika atau setara dengan 27 miliar rupiah. Sebanyak 18.000 lembar uang pecahan 100 dolar tersebut diserahkan ke penyidik Gedung Bundar. Jumlah uang yang kami serahkan sesuai dengan tanda terima yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebesar 1,8 juta US dollar. Tanda terimanya sudah ada, saudara-saudara bisa lihat. Yang memberikan uang itu siapa Pak? Sekarang kalau saudara-saudara tanya kepada siapa pihak swasta itu, kepada saya, kami tidak tahu. Magdir Ismail tidak lain adalah pengacara dari Irwan Hermawan, Dirut PT Soliteh Media Sinergi, terdakwa kasus korupsi BTS Bakti. Sebelumnya, Magdir menyebut uang 27 miliar rupiah tersebut dikembalikan oleh seseorang berinisial S di kantornya 5 Juli lalu. Uang tersebut masih ada hubungannya dengan aliran dana yang dilakukan oleh klien Magdir, Irwan Hermawan. Ya, di sini, di kantor ini telah terjadi penyerahan uang sekitar 1,8 juta US dollar dalam pecahan 100 dolar yang diserahkan oleh seseorang berinisial S kepada Handika Honggowongso, partner dari Magdir Ismail. Baik Handika Honggowongso dan juga Magdir Ismail, keduanya merupakan kuasa hukum dari tersangka Irwan Hermawan. Penyerahan uang ini menjadi kontroversi, sebab di hari yang sama saat Magdir Ismail mengembalikan uang tersebut kepada Kejaksaan Agung pada 13 Juli lalu, penyidik dari Gedung Bundar langsung menggeledah kantor Magdir Ismail and Partner yang berada di Jalan Latuhar Hari, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat ini. Publik menduga-duga pengembalian uang ini ada sangkut pautnya dengan pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo pada 4 Juli lalu. Dito diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek Bakti BTS 4G Kominfo dan disebut-sebut telah menerima aliran dana sekitar 27 miliar rupiah. Namun, dalam kesempatan yang sama, Menpora Dito Aryo Tejo membantah informasi tersebut. Saya sangat berterima kasih untuk Kejaksaan Agung yang sudah memproses ini secara resmi
karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa. Saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi, di mana ini bisa kembali untuk membersihkan nama saya dan juga kepercayaan yang sudah diberikan baik dari Bapak Presiden Jokowi maupun masyarakat yang selama ini sudah mendukung saya. Meskipun begitu, Direktur Penyidikan Jampitsus secara tersirat justru menyebut fakta berlawanan. Kalaupun toh ada pemberian uang, katanya peristiwa tersebut berbeda konteks dengan peristiwa tindak pidana kasus dugaan korupsi BTS yang tengah disidik saat ini. Terinfo dalam rangka untuk menangani atau mengendalikan penyidikan, ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang menyangkut proyek BTS paket 1 sampai dengan 5. Mengalir sampai jauh, itulah fakta yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti. Diduga ada banyak pihak yang turut kecipratan uang hasil pemberian fee. Selain Dito Aryo Tejo, sebetulnya masih ada beberapa nama lain yang turut disebut telah kecipratan dana hasil korupsi BTS Bakti. Diduga uang mengalir ke beberapa pihak untuk meredam pengusutan perkara di Kejaksaan Agung yang saat itu masih tahap penyelidikan. Setidaknya ada 4 nama yang disebut menerima aliran dana. Nama-nama tersebut keluar dari hasil pemeriksaan Irwan Hermawan atas tersangka Windy Purnama. Terhadap nama-nama yang disebut, Kejaksaan Agung juga telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan. Penyidik juga telah menggeledah kantor PT Lawu Agung Mining yang dimiliki oleh Windu Aji Sutanto. Diduga demi membereskan perkara, Windu Aji bersama dengan Setio Joko Santosa telah kecipratan duit 75 miliar rupiah. Nama Windu Aji kini juga terseret dalam kasus dugaan korupsi pertambangan nikel di wilayah izin usaha PT Antam. Entah sebuah kebetulan atau tidak, Selasa pekan lalu, penyidik Kejaksaan Sulawesi Tenggara memeriksa Windu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan langsung menahannya. Kasus korupsi pertambangan nikel yang menjerat Windu Aji diduga telah merugikan negara 5,7 triliun rupiah. Banyak media yang menanyakan kepada saya, apakah yang ditahan pada hari ini ada terkait dengan nama yang beredar di perkara BTS? Ya, jawabannya ya. Nama lain yang turut disebut adalah Edward Huta Hayen, komisaris independen PT Mega Eltra ini disebut kecipratan 15 miliar rupiah. Realitas mencoba meminta konfirmasi kepada Edward Huta Hayen di kantor PT Mega Eltra, namun rupanya usaha bertepuk sebelah tangan. Tadi saya baru saja bertemu dengan VP Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Mega Eltra yang saat ini sudah berganti nama dengan PT Pupuk Indonesia Niaga untuk meminta konfirmasi langsung kepada Edward Huta Hayen ataupun Naik Parulian Washington Huta Hayen terkait dengan aliran dana yang ia terima dari tersangka Irwan Hermawan. Namun Edward Huta Hayen saat ini sudah mengundurkan diri dan sudah tidak lagi menjadi komisaris independen PT Mega Eltra sejak awal bulan Juli 2023. Kuat diduga uang ratusan miliar rupiah digelontorkan demi membendung kasus hukum BTS Bakti. Kejaksaan Agung harus mengungkap segamblang-gamblangnya ke publik siapa saja penerimanya. Sebab bila benar uang itu mengalir demi mengurus perkara, maka bisa jadi para penerimanya adalah maklar kasus. Nama besar Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI seolah terus meredup.
Sebab beberapa tahun terakhir, lembaga pemeriksa keuangan ini diterpa isu miring. Dan kini, nama besar Badan Pemeriksa Keuangan disebut-sebut dalam pusaran aliran dana korupsi BTS Bakti. Windy Purnama, salah satu tersangka kasus ini, menyebut telah memberikan uang 40 miliar rupiah demi membungkam BPK. Uang diberikan melalui seseorang bernama Sadikin. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menengarai kasus BTS Bakti diwarnai suap di sana-sini. Lembaga BPK dan DPR RI disebut tak luput kecipratan fulus. Permasalahannya kan auditnya BPKP, berarti bukan berarti BPKP, yang lain lah itu. Diduga ini berkaitan dengan justru ternyata oknum-oknum pejabat Kominfo atau yang berkaitan dengan pengadaan ini dan juga pemborongnya percaya diri dibayar 100% padahal pekerjaannya masih 50-an% misalnya gitu, karena diduga ada oknum audit yang seakan-akan memberikan lampu hijau udah bayar tidak apa-apa. Diduga tadi dari proses yang seperti permisif tadi ada dugaan uang 50 miliar mengalir. Realitas mengonfirmasi dugaan aliran dana kepada Sekjen BPK Bakhtiar Arif usai rapat kerja di DPR. Namun Bakhtiar Arif enggan memberikan jawaban. Ini kan katanya ada lagi diperbincangkan, ada setoran juga ke BPK nih Pak. Nggak, lihat aja di website BPK. Di website BPK ada Kalau minta pernyataan Bapak dikit nggak bisa? Sama Pak Bakhtiar. Berarti kalau minta pernyataan Bapak nih tanggapannya terkait katanya ada setoran nggak bisa Pak? Belum. Ini di laporan aja terlihat. Setidaknya ada 3 klaster aliran fulus dana korupsi BTS Bakti, yaitu klaster persetujuan anggaran di DPR, klaster pengaturan dan pemenangan tender proyek, serta klaster pemberesan perkara hukum. Ini adalah kantor PT Solitek Media Sinergi milik Irwan Hermawan yang merupakan salah satu tersangka kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Dari sudut dakwaan, Irwan Hermawan bertindak sebagai kolektor yang mengumpulkan uang hasil pungutan dari perusahaan konsorsium pemenang tender. Dan di sini Irwan Hermawan tidak bekerja sendirian, melainkan dibantu oleh Windy Purnama yang berperan sebagai kurir. Dan mereka berdua bersama-sama mengumpulkan uang hasil pungutan dan juga mengirimkannya ke beberapa pihak. Perannya tersebut dikendalikan oleh Anang Ahmad Latif sebagai Dirut Bakti Kominfo. Berdasarkan surat dakwaan, Irwan Hermawan mengumpulkan uang hingga 119 miliar rupiah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, uang tersebut disimpan di tempat penyimpanan khusus yang ada di kantor ini. Tersangka Windy Purnama mengakui ada setoran ke sana-sini. Dalam kasus korupsi BTS Bakti, Windy bisa disebut sebagai kurir yang mengambil semua pungutan fee dan mengantarkan uang setoran ke beberapa pihak. Dalam berita acara pemeriksaan 31 Mei 2023, Windy Purnama mengakui ada perintah dari Dirut Bakti Anang Latif untuk memberikan uang kepada Sadikin dan Nistra Yohan. Pemberian uang kepada Sadikin sebesar 40 miliar rupiah ditujukan untuk BPK RI, sedangkan pemberian uang kepada Nistra Yohan sebesar 70 miliar rupiah ditujukan untuk Komisi 1 DPR RI. Kejaksaan Agung telah memanggil Nistra Yohan untuk pemeriksaan, namun hingga 2 kali pemanggilan, Nistra Yohan tak juga menampakkan batang hidungnya. Nistra Yohan adalah staf ahli anggota Komisi 1 DPR, Sugiono. Sementara Sugiono tak lain adalah politisi muda yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Partai sekaligus Wakil Ketua Harian DPP Gerindra. Ditemui Realitas Juni lalu, Sugiono membantah dugaan aliran dana tersebut. Politisi Gerindra dari Dapil Jawa Tengah ini mengaku tidak tahu menau. Ada informasi itu tentang aliran dana BTS yang ke Komisi 1 apa benar Pak tanggapan? Tahu juga saya. Oh iya Pak.
Mengenai kenaikan anggarannya gimana Pak? Kenaikan anggaran? Ya, tahun 2020-2021 kan yang menyetujuin Komisi 1 Pak. Anggaran BTS Kominfo. Itu pendapatnya gimana? Saya nggak ikut rapat kayaknya. Oh gitu, nggak ikut. Makasih ya Pak ya. Atas aliran uang ke sejumlah pihak, kuasa hukum Irwan Hermawan meminta Kejaksaan Agung terus mengusutnya hingga tuntas. Sebab hingga kini publik belum mengetahui jelas apakah uang tersebut sampai ke penerima akhir ataukah hanya mengatasnamakan pihak tertentu saja. Diduga uang mengalir ke Komisi 1 DPR RI terkait penganggaran Kementerian Telekomunikasi dan Informatika Kominfo tahun anggaran 2021 dan 2022. Persisnya terkait pelaksanaan proyek pembangunan BTS 4G Bakti. Ya, Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 21,79 triliun. Dengan demikian terdapat shortfall atau kekurangan anggaran sebesar 20,56 triliun. Tahun 2020, anggaran Kominfo hanya sebesar 8,09 triliun rupiah. Namun di tahun 2021, anggarannya naik menjadi 16,9 triliun rupiah dan di tahun 2022 naik lagi menjadi 26,27 triliun rupiah. Dugaan aliran dana ke Komisi 1 DPR juga menarik perhatian mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang. Mantan Komisioner KPK periode 2015-2019 ini menyambangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta audiensi untuk mengklarifikasi informasi yang beredar di publik dan meminta surat pernyataan tidak terlibat bagi-bagi uang untuk memuluskan anggaran proyek bakti tahun 2021 dan 2022. Namun upaya tersebut gagal lantaran tidak bisa diterima langsung oleh anggota Komisi 3. Jadi siapa yang sudah TSK sekarang kita nggak ngurusin itu, tapi justru siapa yang berikutnya, itu urusan kita. Betul. Ya. Dari Maki sendiri harapannya bagaimana sih Pak? Jadi gini, progres terakhir dari si Maki itu kan mungkin agak telah mengirimkan surat ya, artinya semacam apakah betul dana ini nggak mengalir ke legislatif sehingga clear di sini sehingga publik tahu bahwa ini nggak dijadikan bahan bacaan. Makanya Maki menyodorkan surat kepada pimpinan Komisi 1 kalau nggak salah itu bahwa intinya ya bikin deh surat pernyataan kalau memang kalian bersih kan seperti itu. Nah kalau bersih ya opsinya ya sudah kita udah siapin perangko sama materai pernyataan ya itu aja. Kalau opsinya hanya dua, kalau mereka mau menyatakan bahwa ya kami nggak terima apa-apa ya sudah kirim balik ke kita kan gitu. Kalau nggak mau tanda tangan silakan itu aja. Biar publik yang menilai. Biar publik yang menilai begitu. Kalau misalnya dari pihak DPR tidak ini atau mungkin mengulur tanda tangannya, kira-kira ada langkah selanjutnya nggak? Ya, kami akan diskusi dengan pimpinan Maki sendiri gitu aja. Ya. Oh, dari Bapak sendiri nanti gimana? Iya, saya pikir kan kalau korupsi itu kan persoalan utamanya memang transparan kan. Kamu kan memberantas korupsi itu kalau benar kalau kamu transparan, kalau kamu akuntabel, terus kalau kamu tidak konflik of interest, udah selesai. Jadi tinggal tanda tangan. Aku ada rapat lagi nggak? Nanti dulu. Minta waktu ya Pak. Oh, iya. Realitas meminta konfirmasi ke beberapa anggota Komisi 1 DPR, namun semuanya kompak menjawab tidak tahu dan lupa. Rapat di Komisi 1 waktu itu Lupa saya. terkait kenaikan anggaran bakti itu benar Pak? Nggak tahu saya. Lihat di ini aja di catatan apa Pak? Komisi. Oh tapi berarti saat itu Bapak nggak ada ikut rapat sama Pak Anang? Saya lupa, bahkan rupanya Pak Anang juga saya nggak hafal. Tapi sebenarnya terkait kenaikan anggaran dari anggaran bakti atau Kominfo itu bisa naik tuh gimana sih Pak? Kan itu dari Komisi 1 tuh. Saya nggak ngikutin saya. Berarti waktu itu benar ada pertemuan pas sama Pak Anang Latif? Enggak. Pertemuannya kan di itu tuh pasti Pak Menteri kan yang di mana? Komisi 1. Di Komisi 1 lah semua kan menteri pasti
menceritakan. Gitu Pak. Berarti kalau Bapak saat itu nggak hadir ya di rapat? Enggak. Itu. Ada disebut menerima aliran dana juga nih Pak dari BTS 4G Pak. Apakah benar Pak? Nggak ngerti, saya belum tahu. Dengar ya Pak ya? Kalau dengar pasti udah dipanggil berarti. Kalau cuman kila-kila kata-katanya nggak tahu. Katanya untuk Komisi 1. Gak pernah dengar. Apalagi diterima sama seorang TA, tenaga ahli anggota gitu. Wah, hebat banget nih orang gitu. Saya nggak tahu apa yang dijanjikan dan bagaimana kemudian penanganannya, karena sampai persetujuan anggaran 2022-2023 itu masih sangat alot. Bentrokan tuh masih terus terjadi antara Komisi 1 dengan Menteri. Nggak mudah gitu persetujuannya. Ketua Komisi 1 Mutia Hafid yang ditemui Juni lalu juga enggan memberikan komentar kepada realitas. Enggak. Mau nanya aja Bu, terkait ini juga apa? Pembahasan anggarannya itu kan Bu, apa benar ada lobby-lobby Bu di Komisi 1? Enggak tuh, saya nggak mau komentarin hoax, titik ya. Udah ya. Makasih ya Bu ya. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono menyebut, naiknya anggaran Kominfo di tahun 2021 dan 2022 semata-mata demi mendukung program pemerintah, yaitu percepatan transformasi digital. Dev pun menampik dugaan bagi-bagi duit ke Komisi 1. Presiden, pemerintah mendorong untuk dibangun BTS melalui Bakti. Jadi itulah kenapa disepakati untuk dianggarkan, dan juga memang sebagian besar kan dananya itu dari Bakti. Bakti itu kan dananya dana USO, jadi nggak sepenuhnya juga dari APBN. Beberapa orang bilang bahwa ada proyek bagi-bagi duit di sini. Wah, itu saya nggak tahu itu saya nggak paham. Nah, kalau itu sebaiknya tanyakan kepada lembaga penegak hukum, karena kita kan di sini hanya menyelesaikan tanggung jawab kita, yaitu memastikan regulasi dan anggaran itu berjalan dengan baik. Nah, kalau yang hal-hal seperti itu sebaiknya tunggu proses hukum yang bergulir. Yang dari BF Ministra itu Pak, kan kata Pak Sugiono, sejumlah anggota DPR itu benar nggak Pak? Realitas meminta konfirmasi tentang aliran dana korupsi BTS 4G Bakti kepada terdakwa Anang Ahmad Latif. Namun mantan Dirut Bakti ini tidak bersuara sepatah kata pun. Sedikitnya uang 243 miliar rupiah dialirkan oleh Irwan Hermawan kepada pihak-pihak lain. Tidak saja semata-mata untuk bagi-bagi hasil pungutan fee proyek, namun juga demi mengamankan kasus penyelewengan dana proyek BTS Bakti. Atas nama keadilan dan transparansi hukum, sudah sepatutnya Kejaksaan Agung tidak tebang pilih dan terus menyelidiki aliran dana tersebut. Siapapun yang terlibat aliran uang korupsi Bakti patut diseret sebagai tersangka. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.